Dan itulah memang strategi kalau kita mau memajukan sebuah lembaga yang kita pimpin. Ya. Oke Pak, jadi selama Bapak menjabat sebagai Kepala Madrasah di ini Pak, apa sih perubahan terbesar yang paling signifikan yang menurut Bapak itu banyak banget perubahannya? Yang saya ingin sampaikan kepada anak dan Nurul bahwa sejak saya menjadi Kepala MIN, MTSN, dan MAN, tentu kalau persoalan perubahan fisik sih itu kan sangat bergantung kepada bagaimana kucuran dana daripada pemerintah. Iya sih. Ya, tetapi satu hal yang saya rasakan betul bagaimana perubahan, dan perubahan itu sangat menentukan prospek madrasah yang saya pimpin di masa-masa yang akan datang. Iya. Ya, perubahan yang dimaksud adalah perubahan terkait dengan komitmen para guru, ya komitmen para pegawai di mana yang saya pimpin pada saat itu. Beliau-beliau sangat menyadari bahwa tupoksi menjadi guru itu harus dilaksanakan dengan baik. Kemudian begitu juga dengan para pegawai, betul-betul harus dilaksanakan dengan baik. Ya, itu tidak hanya terjadi di MIN, tetapi juga di semua jenjang yang saya pernah kepalai madrasahnya. Semuanya saya berusaha untuk bagaimana menanamkan kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi terhadap amanah yang diberikan oleh pemerintah. Terlepas dari guru-guru pada saat itu ada yang status honorer, ada yang status PNS. Yang penting saya mengajak, saya meminta pengertian, dan alhamdulillah semuanya mau dan siap untuk memajukan madrasah tanpa saya harus menekan beliau-beliau bekerja dengan maksimal dengan penuh kesadaran yang tinggi. Jadi itulah yang saya lakukan selama saya menjadi pemimpin. Saya menganggap beliau-beliau itu bukan sebagai bawahan, tetapi sebagai mitra. Kalau bukan kita, siapa lagi yang harus memajukan madrasah ini? Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita memajukan madrasah ini? Iya. Nah, itulah kalimat-kalimat yang sering saya lontarkan kepada teman-teman guru, ya sejak menjadi kepala MIN sampai kepala MAN itu, sehingga alhamdulillah hasilnya luar biasa dan menjadi kesan tersendiri dari saya dan juga dari Bapak Ibu guru ke saya. Nah, itu deh, Nurul. Ya. Terkait dengan hubungan Bapak dengan siswa-siswanya agar mereka itu memiliki semangat dalam belajar juga Pak, bagaimana sih pendekatan Bapak dengan siswa-siswa Bapak gitu? Ya. Jadi meskipun saya menjadi kepala madrasahnya ya, terlepas dari yang madrasah yang saya pimpin pertama kali itu adalah MIN ya hingga ke MAN. Tetapi saya betul-betul menempatkan posisi yang pertama sebagai orang tua, ya kemudian yang kedua bagaimana memposisikan diri ya sebagai teman mereka, ya kita dekati anak-anak itu meskipun usia SD ya usia MI, kita dekati mereka, apalagi anak-anak kita yang bersekolah di jenjang MA,
tentu kan sudah remaja kan ya. Pendekatan pun tidak harus melalui penekanan, penegasan, apalagi secara fisik, secara verbal sekalipun, sesungguhnya kita tidak perlu berlebihan. Tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita memandang peserta didik itu sebagai anak yang perlu didekati dengan baik, yang perlu diberikan kasih dan sayang, sehingga anak-anak pun merasa sadar bahwa oh ini Pak Kepala Sekolah ini betul-betul siap dekat sama kita, dan alhamdulillah anak-anak pun tidak sungkan-sungkan dan tidak segan mendekati saya meskipun status menjadi kepala. Semuanya itu harus diawali pada kepala, pada pimpinan. Ya, sehingga kadang-kadang ya saya pun tidak sungkan-sungkan untuk anak-anak MAN waktu itu, misalnya yang panjang rambutnya, gitu kan, panjang rambut. Saya datangi bersama teman-teman BP, sudah ada bersama saya atau bersama BP itu gunting. Saya meminta diri bagaimana, mau saya gunting rambutnya atau potong di tukang pangkas rambut. Ya, ada yang siap dipotong pada saat itu, ada juga yang tidak mau dan mereka siap dipotong di tempat pangkas rambut gitu kan. Ya, dan yang mau dipotongkan pada saat itu mereka enak-enak saja memberikan kepalanya, rambutnya untuk dipotong. Ya, dan kita pun memotong rambutnya bersama BP itu dengan santai, ya tidak perlu disertai dengan marah-marah, kata-kata yang berlebihan, sehingga mungkin dari sikap pimpinan seperti itulah sehingga anak-anak pun merasa sangat dekat dengan kita kan. Ya, itu ya. Oke Pak, jadi setelah Bapak menjabat sebagai kepala madrasah itu, apa sih perubahan terbesar dalam diri Bapak setelah menjabat itu Pak? Setelah saya menjabat menjadi kepala madrasah, dalam diri saya semakin sadar saja bahwa ternyata yang namanya pemimpin itu ya kalau dijalani dengan baik, dijalani dengan penuh bijaksana, itu sangat menyenangkan. Ya, ada kepuasan tersendiri ketika kita mampu melakukannya itu dengan baik. Ya, tetapi kalau sebaliknya, ya kita tidak mampu melaksanakannya dengan baik, ya dengan hati ikhlas dan tulus, maka yakinlah menjadi pemimpin itu sangat berat. Ya. Tetapi semua itu harus diawali dari diri seorang pemimpin. Oke Pak. Nah, sehingga dalam benak saya bahwa menjadi pemimpin itu harus dicita-citakan. Dengan bercita-cita menjadi pemimpin, maka kita harus membenahi diri sejak awal. Menjadi pemimpin itu tidak secara spontanitas, tidak semudah membalikan telapak tangan, tetapi butuh proses. Saya pun menjadi kepala MIN, menjadi kepala MTS dan MAN bertahun-tahun itu
tidak terlepas dari belajar dari pengalaman sendiri, belajar dari pengalaman orang, di samping secara kedinasan kita pun diberikan pelatihan-pelatihan, diberikan workshop, diberikan penataran waktu itu namanya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka mempersiapkan diri kita itu sebagai pemimpin. Nah, kalau sekarang ada kepala sekolah misalnya, kepala madrasah misalnya, ya, merasa puas dengan apa yang dimiliki. Ya. Padahal sesungguhnya belum ada apa-apanya. Maka yakinlah bahwa ya kepala sekolah dan kepala madrasah seperti itu dalam menjalankan tugasnya pasti akan disertai dengan masalah-masalah. Maka dari itu bagi anak-anakku sekalian, bagi peserta didik ya di Man 25 maupun di tempat lain, kalian adalah generasi penerus daripada kami-kami uh, yang sudah tua, katakanlah begitu ya, Nurul ya. Ya, kalian akan pasti menggantikan posisi kami. Seperti yang saya katakan tadi bahwa belajarlah dari dini, belajarlah dari sekarang. Cita-citakan saya harus menjadi ini, menjadi itu. Maka pilihannya adalah bagaimana kalian harus belajar dengan tekun, belajar tidak hanya di kelas, tetapi juga belajar tentang hal-hal lain, karena semua itu akan bermanfaat pada saatnya. Jadi itu ya, dan Nurul ya. Iya, Pak. Insya Allah nanti suatu saat anak-anak Nurul juga tidak menutup kemungkinan menjadi pemimpin. Apakah itu pemimpin menjadi kepala sekolah kah, menjadi kepala madrasah kah, menjadi camat kah, menjadi bupati kah, itu satu hal yang tidak mungkin. Iya, Pak. Ya, mungkin saja ya. Iya. Oke ya. Masya Allah Pak ya, banyak sekali yang mengagumi Bapak. Walaupun Bapak sudah pensi, bukan sudah pensiun sih, tapi sudah selesai menjabat sebagai kepala madrasah ya Pak. Masya Allah. Iya, iya. Jadi sebelum kita mengakhiri acara ini ya Pak ya. Iya, iya, iya. Ada satu pertanyaan lagi yang ini terakhir. Ya, jadi, silakan. Ya, ya. Apa ya harapan atau pesan Bapak kepada generasi yang akan datang ini? Ya, untuk pesan saya kepada generasi, tentu generasi yang ada di madrasah gitu ya, mulai dari kepala, Bapak Ibu guru dan siswanya juga, pegawai dan juga peserta didik. Ya, dari kepala dan guru tentu ya dengan perkembangan zaman sekarang mau tidak ada pilihan lain bagi Bapak Ibu kepala dan Bapak Ibu guru melainkan teruslah mengupdate pengetahuan sebanyak-banyaknya. Bagaimana sih mengajar dengan baik? Bagaimana sih upaya-upaya dalam rangka menghasilkan peserta didik yang berkarakter baik, yang berakhlakul karimah. Jadi tidak sekedar mengajar, tetapi juga bagaimana anak-anak kita, bagaimana peserta didik itu memiliki karakter yang baik. Itulah yang sangat penting. Kemudian untuk anak-anakku sekalian, untuk peserta didik, dengan perkembangan zaman pun sekarang ini antara dua
hal yang saling bertentangan. HP itu ibaratnya dua sisi mata uang Iya. ataukah dua pilihan, Iya. maju dengan HP ataukah hancur dengan HP. Iya. Jadi di dalam HP itu banyak hal yang bisa diambil sisi positifnya. Iya. Sebaliknya, Iya juga. kalau tidak diambil sisi positifnya, maka kalian akan mendapatkan sisi negatifnya dengan sangat banyak. Iya. Maka saran saya adalah manfaatkan HP itu dengan sebaik-baiknya. Iya. Tetapi belajar itu tidak hanya melalui HP, melainkan membaca buku yang ada di perpustakaan, Iya. membaca pengalaman orang lain, Iya. membaca fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar, itu juga suatu keharusan bagi anak-anak sekalian. Iya. Dan yang paling penting itu adalah bagi anak-anak sekalian seusia-usia kalian ini adalah bagaimana agama itu tidak boleh jauh dari kalian. Iya. Meskipun kalian bersekolah di MAN, lembaga yang berciri khaskan agama, tetapi karena pengaruh yang luar biasa di luar sana, kadang-kadang melalaikan sholat itu sangat sering. Iya. Ya kan? Ya, Iya sih. tidak dipungkiri ya, Nurul ya. Iya. Ya. Tetapi kalau kalian itu betul-betul menjadi siswa dan siswi MAN 2 Bima ataukah siswa-siswi madrasah, maka harus menjadi contoh, harus menjadi garda terdepan bagi anak-anak seusia kalian di luar sana untuk melaksanakan ibadah, khususnya sholat. Iya. Iya. Insya Allah kalau sholat kalian sudah baik, maka akan terjaga dari perilaku-perilaku yang tidak baik. Nah, kalau semua unsur tadi itu sudah lakukan tupoksinya dengan baik, maka insya Allah lembaga ini akan bisa menghasilkan generasi yang handal, generasi yang kuat, tidak hanya kuat di bidang akademik, tidak hanya kuat di bidang non-akademik, tetapi mampu mempertaruhkan jiwa dan raganya, Iya. akhlakul karimahnya, Iya. siap menghadapi tantangan yang seperti apapun. Iya, Pak. Ya, itu ya. Ya, jadi kalian harus menjadi yang the best. Amin. Ya. Insya Allah. Ya. Oh ya Pak, saya kelupaan satu pertanyaan tadi ya Pak ya. Mengenai Hari Guru tanggal 25 November nanti ya Pak, apa sih harapan Bapak atau pesan Bapak kepada guru-guru ke depannya nanti ya Pak? Kalau untuk Hari Guru ke depan ini, pesan saya yang pertama untuk anak-anakku sekalian ya, Iya, Pak. sebagai peserta didik, hormatilah gurumu. Iya. Guru adalah orang tua. Yang kedua, setelah orang tua, kalian yang ada di rumah. Iya. Tidak ada guru yang inginkan kalian itu bodoh. Iya. Tidak ada yang inginkan kalian itu nakal. Tidak ada satu guru pun yang inginkan kalian itu tidak tahu apapun yang akan diajarkan oleh Bapak Ibu gurunya. Iya. Sehingga dengan segala daya dan upaya Bapak Ibu guru itu berusaha betul bagaimana kalian itu menjadi bisa, menjadi pintar, menjadi berkarakter mulia, berakhlakul karimah. Itulah sosok guru yang
sesungguhnya guru. Dan Ya. saya yakin bahwa semua guru yang ada di Mandua Bima ini, insya Allah semuanya memiliki tipikal guru seperti yang diharap-harapkan oleh kalian semua. Ya. Maka dari itu, sebagai rasa syukur, rasa berterima kasih anak-anakku sekalian, hormatilah gurumu, hargailah gurumu. Ya. Kemudian untuk Bapak Ibu guru, pesan saya tentu adalah guru hari ini tentu berbeda sekali dengan guru 10-20 tahun yang lalu. Guru hari ini harus betul-betul memperluas wawasan, kemudian bagaimana cara melihat atau ulang ya. Untuk Bapak Ibu guru, ya tentu harapan saya ke depannya adalah bagaimana teruslah untuk menambah pengetahuan, ya karena anak-anak yang kita ajar sekarang beda dengan anak-anak yang 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Melainkan anak-anak sekarang adalah anak-anak yang kalau kita tidak mampu mengimbangi dengan pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru, tentu kita akan dikalahkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh anak-anak kita. Ya. Anak-anak kita sekarang cukup cerdas, berbagai sumber referensi bisa didapat secara cepat, ya. Diakses dengan penuh, dengan sangat cepat oleh anak-anak kita. Maka kita sebagai guru pun harus bisa mengimbangi semua itu. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana guru itu bisa membentuk karakter anak-anak kita menjadi karakter yang mulia. Ya, karena walaupun bagaimana anak-anak kita ini kan akan menjadi regenerasi daripada generasi yang hari ini mungkin bisa dikatakan generasi tua, generasi seperti yang dialami oleh Bapak Ibu guru. Ya. Jadi teruslah belajar, tidak hanya mengajar. Ya. Itulah pesan saya untuk Hari Guru Nasional yang jatuh pada tanggal 25 November 2024 besok lusa ini. Terima kasih Pak atas semua yang telah Bapak curahkan kepada kami. Sama-sama. Dan ulang. Ya. Oke Pak, terima kasih atas ulang. Oke Pak, terima kasih Pak Zainal karena telah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast ini ya Pak ya. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah diundang. Ya, semoga tidak bosan-bosan mengundang ya. Iya Pak. Ya. Pasti. Ya. Ya, sehat selalu ya Pak ya. Ya, makasih atas doanya. Salam untuk teman-temannya ya Nurul ya. Iya Pak. Ya. Rezeki juga ya Pak ya. Iya. Amin. Iya, jadi terima kasih karena mendengarkan obrolan inspiratif kita hari ini. Iya. Semoga apa yang telah diberikan, informasi yang telah diberikan kepada Pak Zainal, kepada kita semua bisa memberikan manfaat dan inspirasi yang sangat baik dan positif kepada semuanya. Oke, saya Nurul Fitriani, saya pamit undur diri dan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.